Teman-teman, di sini kalian pasti ngeliat kan ada 3 logo terkenal yang udah gak asing lagi buat kita dengar namanya. Jadi yang pertama itu ada logo Apple, yang kedua ada logo Nike, dan yang ketiga ada logo Indomie. Kira-kira boleh gak kalau misalkan kita sembarangan memakai logo ini? Tentunya itu tuh tidak boleh ya, karena apa? Karena setiap karya itu mempunyai pemiliknya, dan kalau misalkan kita pakai juga tentunya kita akan dikenakan sanksi sosial ataupun sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau misalkan kita pakai antara tiga logo ini buat produk kita sendiri, itu masuknya penipuan. Karena apa? Orang lain itu bakal ngiranya produk dari mereka, padahal itu tuh produk kita sendiri. Untuk slide selanjutnya, ini aku ngambil foto ini itu dari internet, yaitu dari Google. Terus kita boleh gak kalau misalkan kita ngambil foto ini kayak aku buat memenuhi salah satu tugas di sekolah? Itu tuh boleh ya, tapi harus disertai sumbernya. Terus kalau misalkan kita ngambil bahan materi buat pendidikan itu, mau itu lagu, mau itu gambar, tulisan atau apapun itu tuh boleh selama kita dipakainya untuk pendidikan dan tidak berlebihan. Terus yang gak boleh itu apa? Kalau misalkan kita menggunakan karya orang lain dan kitanya itu mendapatkan uang, itu tuh bukan hak kita, karena uangnya itu seharusnya jatuh kepada pemilik karyanya. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin pertama, apa itu haki? Haki ini hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya pikirnya. Jadi, kalau kita membuat sesuatu seperti membuat lagu, membuat puisi atau memotret sesuatu atau desain atau karya, nah si karya tersebut ini otomatis menjadi milik kita. Nah, haki ini bertujuan untuk melindungi dan menghargai kreativitas manusia tersebut. Nah, terus kedua, bagaimana sih haki melindungi karya kita? Nah, haki ini atau hak cipta ini otomatis melekat ketika karya itu dibuat. Artinya, begitu kita memotret atau membuat lagu atau membuat sesuatu, kita ini langsung menjadi pemiliknya, tidak perlu mendaftar dahulu. Nah, dengan hak cipta ini, pencipta punya hak eksklusif untuk pertama mengumumkan karya, kedua untuk mendistribusikan karya, ketiga untuk mengedit atau mengembangkan, lalu keempat ada mendapat keuntungan. Nah, jadi kalau ada yang mengambil karya kita tanpa izin, itu tuh termasuk pelanggaran hak cipta. Lalu cara aman agar kita bisa menggunakan karya orang lain. Nah, ada yang disebut dengan lisensi atau LCC atau lisensi. Lisensi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik karya kepada orang lain atau orang lain untuk menggunakan karyanya dengan syarat atau aturan tertentu. Jadi dengan lisensi, orang lain ini boleh memakai karya tersebut, tetapi tidak boleh seenaknya, harus sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh penciptanya. Jadi lisensi itu intinya aturan kalau si seseorang yang mengambil karya orang lain itu boleh, tetapi ada aturannya tersendiri. Jadi setiap karya itu punya lisensi yang berbeda-beda atau aturan yang berbeda-beda. Nah, kenapa harus sesuai peraturan? Karena lisensi ini melindungi hak membuat karya, menjelaskan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, lalu mencegah penyalahgunaan karya. Jadi lisensi ini sebagai perjanjian, kayak ibaratkan pencipta ini ngomong, kamu boleh pakai karya aku asalkan sesuai aturan ini, gitu. Jadi biasanya di internet ini juga banyak karya dengan lisensi tersebut. Nah, ada simbol-simbol tersendirinya seperti yang ada di PPT. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis haki. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Bisa berupa dalam karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, ekspresi ide yang diwujudkan seperti dalam buku, lagu, dan film. Nah, untuk jangka waktunya itu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi misalkan ketika ada seorang penyanyi yang membuat musik, nah si musiknya itu akan bertahan selama seumur hidupnya. Lalu setelah penciptanya meninggal, maka akan ditambah selama 70 tahun. Yang selanjutnya adalah merek dagang atau trademark.
identitas bisnis atau komersial, bisa atau berupa tanda pembeda seperti nama, logo, atau barang jasa yang disediakan. Nah, ini berlakunya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Dan yang ketiga adalah paten, invensi di bidang teknologi, solusi teknis berupa produk atau proses yang baru dan inovatif. Nah, untuk jangka waktunya itu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Oke, yang selanjutnya adalah cara kerja singkat dari Haki. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu berupa perlindungan otomatis saat karya dibuat, memberi hak kontrol dan manfaat ekonomi atau royalti atas penggunaan karyanya. Contohnya adalah ialah beberapa berita yang hits kali ini di mana kafe-kafe ketika menggunakan musik atau menyetel musik dari suatu penyanyi atau band atau kayak gimana itu akan dikenakan royalti atas penggunaan karyanya. Dan yang kedua adalah merek dagang, perlukan wajib daftar agar konsumen tidak keliru dengan sumber atau jasa lain. Jadi misal ada suatu merek dagang, contohnya ialah Adidas. Nah, itu tuh harus terdaftar agar tidak ada orang lain yang mencoba meniru dari merek dagang tersebut. Ya, meskipun banyak terjadi, contohnya Adidas menjadi Abibas atau Adibas. Nah, yang ketiga adalah paten, perlindungan wajib daftar dan periksa ketat, memberi hak eksklusif sementara untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan teknologi yang diciptakan. Jadi ada perlindungan eksklusif bagi seorang pencipta yang menciptakan suatu karya atau teknologi atau inovasi lainnya. Babak 3. Menggunakan karya orang lain atau hak orang lain itu dapat digunakan. Karya orang lain bisa digunakan asal sesuai aturan. Kita boleh memanfaatkan karya tersebut untuk belajar, mengulas, atau membuat karya baru tanpa merugikan pemilik aslinya. Selanjutnya, lisensi atau izin. Lisensi adalah izin resmi yang diberikan pemilik agar orang lain dapat menggunakan karyanya. Ada beberapa jenis lisensi. Yang pertama, lisensi penuh boleh digunakan untuk apa saja. Yang kedua, lisensi terbatas hanya boleh digunakan untuk keperluan tertentu. Dan yang ketiga, Creative Commons yang memberikan pilihan izin seperti boleh digunakan asal menyebutkan sumber atau tidak untuk tujuan komersial. Dan selanjutnya, ada simbol dasar sisi atau Creative Commons. Yang pertama ada B, yaitu atribusi atau atribusi, yang artinya wajib menyebut pencipta. Yang kedua, ada SA, yaitu share alike atau berbagi serupa, yang artinya harus berbagi dengan lisensi yang serupa. Yang ketiga, NC, yaitu non komersial, yang artinya tidak untuk komersial atau tidak untuk dijual. Yang keempat, ND, yaitu no derivatif atau tanpa turunan, yang artinya tidak untuk diubah atau tidak boleh diubah. Yang kelima, sisi zero atau tanpa hak cipta, yang artinya bebas digunakan. Dan yang keenam, Creative Commons, yaitu hak cipta memungkinkan berbagi karyanya dengan aturan tertentu. Situs ini adalah situs yang menyediakan foto legal. Jika kita ingin mengambilnya, sudah pasti aman dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak cipta yang jika kita melakukannya harus berbayar. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan karya untuk pendidikan atau kritik dalam penggunaan wajar. Penggunaan sebagian kecil orang lain diizinkan tanpa izin jika tujuannya untuk pendidikan, penelitian, atau kritik. Prinsipnya adalah untuk keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik. Penggunaan ini wajib wajar atau tidak mengambil keseluruhannya dan harus mencantumkan sumber atau nama penciptanya. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya atau pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari HKI atau hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Merupakan perlindungan hukum bagi hasil pemikiran manusia. Tujuannya untuk memberi penghargaan ekonomis kepada pencipta dan mendorong inovasi. Meskipun HKI ini bersifat eksklusif, prinsip penggunaan wajar memastikan masyarakat atau terutama di bidang pendidikan atau kritik tetap bisa mengakses dan memanfaatkan karya secara bertanggung jawab. Praktik terbaik adalah selalu cantumkan sumber dan menggunakan karya secara proporsional. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.